Perkenalkan nama saya Astanova Putra Pradana Sukmana dengan NIM 24500 301060. Baik, di sini saya akan membuat video tutorial cara menggunakan SAP 2000. Di sini saya akan membuat rangka atap tugas baja 1 angkatan 2024. Sebelumnya kita ganti dulu satuannya. Dikarenakan saya sudah memakai aplikasinya, jadi satuannya sudah diganti yaitu KGFMC. Pertama-tama kita ke file, kita new model, ke 2D traces. Terus saya memilih slot brush karena saya menggunakan profil S2. Untuk number of division kita 20. Untuknya biarkan 3 karena tingginya 3 dan untuk division length itu 1,5. Kalau sudah kita oke. Sebelumnya saya menghapus dulu ini. Ini sudah jadi. Terus sekarang saya akan membuat material dan profilnya dengan cara ke define material dan yang FC50 ini ganti menjadi BJ41. BJ41 untuk material tipe steel dan untuk satuan itu ganti dulu menjadi Newton milimeter. Kalau sudah, untuk weight per unit volume kita biarkan saja. Untuk melulus elastisitas kita ganti menjadi 200.000 dan untuk FB kita ganti sesuai dengan baja yang kita pilih yaitu baja 41. Untuk baja 41 untuk FB-nya adalah 250 dan FV-nya 410. Ini juga sama 250, 410. Kalau sudah kita X, kita oke. Tapi sebelumnya saya akan mengganti dulu warnanya menjadi warna biru. Terus yang 4000 PSI kita ganti modify menjadi beton. Untuk material tipe sudah benar itu konkrit dan untuk weight per unit kita nolkan. Kalau sudah kita oke. Terus saya akan menambahkan lagi material dengan cara add new material yaitu kayu. Untuk warna kita ganti dulu menjadi warna coklat. Untuk material tipe kita ganti menjadi outer. Untuk weight per unit kita nolkan sama. Terus saya akan membuat material lagi yaitu gypsum. Untuk material tipe juga kita ganti menjadi outer. Weight per unit kita nolkan sama. Oke. Di sini material sudah saya buat. Selanjutnya saya akan membuat profil dengan cara yang sama ke define, ke section properties, ke frame section. Terus add new property. Karena di sini saya akan membuat yang 1L, kita pilih angle. Di sini saya menggunakan 1L dengan ukuran 75 kali 75 kali 70 kali 6. Untuk T3 kita ganti menjadi 0,075 dan T2 juga sama 75 dikarenakan saya menggunakan yang ukuran 375. Untuk material menggunakan BJ41 kalau sudah kita oke. Sebelumnya saya akan mengganti dulu warnanya karena ini warnanya warna putih, kita ganti menjadi warna biru. Kalau sudah kita akan membuat lagi profilnya dengan cara yang sama, add new property. Di sini saya akan membuat yang 2L, berarti saya memilih double angle. Di sini saya menggunakan 2L 70 kali 70 kali 6 dan untuk T3 kita ganti menjadi 0,07. Tapi yang T2 itu karena kita menggunakan yang 2L akan membuat 2L jadi kita kali 2 itu 0,14. Kalau sudah kita oke, kita ganti dulu warnanya menjadi warna kuning aja. Kalau sudah kita oke. Oke, sudah selesai untuk menambahkan material dan profil. Selanjutnya kita ke mencet ini X jet. Lalu kita akan mengganti profilnya dengan cara kita blok dulu yang dalam. Karena kita akan mengganti yang dalam. Kalau sudah kita ke assign
kita ke frame section. Nah, untuk yang dalam itu adalah profil yang 1L. Kita klik 1L, klik OK. Sekarang kita yang luar dari kiri ke kanan, yang ini juga, yang atas, ini. Kalau sudah kita pilih, kita ke assign lagi sama, kita ke frame section, kita ganti menjadi 2L 70-70. Sudah. Selanjutnya kita 3D dulu, kita lihat. Kalau sudah, kita akan mengkopinya karena saya membutuhkan 3 profil. Kita blok semuanya. Terus kita ke edit, kita ke replikat. Di sini saya mengganti DJ menjadi 3 karena jaraknya 3 meter. Dan untuk nomor itu 2 karena saya membutuhkan 2. Jadi saya membutuhkan 3 profil. Kalau sudah kita oke. Baik, untuk profil sudah ada 3. Selanjutnya saya akan membuat plafon sama genteng beton dulu dengan cara yang sama ke define section properties area section. Kita add new section, kita ganti ini menjadi plafon. Untuk plafon ini membrannya 0,01 dan bendingnya 0,01. Dan untuk material nama beton, untuk warna saya akan ganti menjadi warna hijau. Kalau sudah kita klik OK. Terus saya akan membuat material lagi, membuat section dengan caranya saya add new section. Saya akan di sini saya akan membuat multiplex atau genteng beton. Kita ganti dulu warnanya menjadi warna coklat. Terus untuk membran genteng beton itu adalah 0,12. Mohon maaf, maksudnya 0,012. Kalau sudah kita oke. Untuk section sudah ada genteng beton dan plafon, kita oke. Baik, di sini saya sekarang akan membuat genteng beton di atas profilnya dengan cara klik XY. Sebelumnya untuk poinnya ini tidak ada karena invisible. Saya akan menampilkannya dulu dengan cara mencet yang ini. Mohon maaf sebelumnya. Sebentar. Sudah. Kita invisible-nya jangan di checklist. Untuk view by color off, kita pilih section. Kita oke. Kalau sudah, kita ke akan membuat genting betonnya dengan cara draw rectangular area element menggunakan yang ini. Ini sudah benar section genteng beton. Ke atasin dulu sebentar. Dengan cara dari sini kita ambil ke sini. Dari sini kita ambil ke sini. Dikarenakan biar cepat, kita pilih aja dengan cara yang sama. Kita ke edit, kita ke replicate. Dikarenakan ini vertikal, kita DY-nya hapus. Dan untuk jaraknya itu 2 DS karena ini vertikal. Dan untuk nomor itu saya membutuhkan 19. Kalau sudah kita oke. Mohon maaf sebelumnya untuk jaraknya kita salah menginput. Dengan cara yang sama replicate. Untuk jarak itu 1,5. Kalau sudah kita oke. Nah, dikarenakan ini lebih satu kita hapus aja. Delete. Yang bawah juga sama. Edit. Replicate. 19. Sekarang kita akan membuat plafon. Kita balikan. Mohon maaf sebentar. Dengan cara yang sama. Menggunakan draw rectangular.
Dari untuk section kita ganti dulu menjadi plafon dari sini ke sini dengan cara yang sama kayak tadi. Ini. Biar cepat kita copy lagi. Replicate, kita oke aja ya. Ternyata ini pas 19. Yang ini juga sama. Replikat, kita oke. Baik, untuk profil sudah saya buat. Kita tampilkan dulu untuk plafon dan genting betonnya. Sebentar. Kita pijit fill object. Kita oke. Untuk genting beton dan plafon sudah saya masukkan, sudah saya bikin. Kita lihat dulu. Baik, dikarenakan pemularan sudah selesai, kita lanjut ke pembebanan. Sekarang kita akan buat pembebanannya dulu dengan cara define. Kita ke load button. Terus di sini untuk date kita biarkan satu dan terus kita tambahan yaitu gipsum dengan cara add new load buttons. Mohon maaf untuk gipsum ini salah, yaitu seharusnya balikan lagi kita delete load button untuk gipsum dan untuk tipe itu super dead. Super dead. Nah, kita oke. Mohon maaf kita add new load button. Terus kita membuat lagi plafon sama super dead. Kita add new load button. Terus kita akan menambahkan multiplex atau genteng beton. Kita ganti aja namanya menjadi genteng beton karena saya menggunakan genteng beton. Yaitu super D juga sama, kita add new load button. Selanjutnya kita akan membuat beban hujan. Hujan yaitu tipenya live. Ininya sama nol. Kita add new load button. Selanjutnya kita menambahkan beban angin yaitu wind. Kita add new load button. Selanjutnya kita akan menambahkan SDL. SDL tipenya adalah super dead. Kita add new load button. Terus kita tambahkan lagi untuk lab. Mohon maaf. Untuk lab itu tipenya adalah lab. Sebentar. Ya, ini kita add new load button. Dikarenakan beban sudah selesai saya tambahkan, kita klik OK. Baik, sekarang saya akan menginput bebannya. Saya akan menginput beban genteng beton dahulu. Kita blok semua genteng betonnya. Kalau sudah, kita ke assign sama kita ke reload uniform cell. Ini ke genteng beton dan untuk genteng beton itu adalah 7,85. Dan ini untuk core system dan direction global sama gravity. Kalau sudah kita oke. Nah, sudah. Sekarang kita akan menginput beban plafon. Sama kayak tadi kita balikan sebentar. Nah, sudah kita blok semuanya. Mohon maaf, kita pilih semuanya plafonnya.
Untuk caranya sama seperti tadi, yaitu ke send, area loads, kita ke uniform cell, ininya ganti menjadi plafon. Untuk plafon itu adalah 18 dan konsisten sama direction sama global gravity. Nah, untuk beban plafon dan beban genting beton juga sudah saya input keduanya. Sekarang saya akan menginput beban angin tekan, angin hisap, dan beban hujan. Dengan cara ke Excel lagi, kita balikan ke genting beton. Sebentar, sudah. Untuk beban hujan tekan, mohon maaf. Untuk beban angin tekan, angin hisap, dan hujan itu untuk tepi dan tengahnya beda. Yang dimaksud tepi dan tengah itu adalah ini tepi sama ini tengah, dan untuk nilai bebannya itu beda-beda. Sekarang kita akan menginput beban angin tekan tepi. Kita blok semuanya sampai sini. Karena yang di tengah ini, yang titik di tengah ini beda. Sekarang kita yang atas, kita blok sampai sini. Kalau sudah, kita ke assign, kita ke join nodes, versus, ganti kita menjadi angin. Untuk beban angin itu adalah lokal. Dan kita ganti menjadi di force 3. Untuk nilai beban angin itu adalah, untuk beban angin tekan yang di tepi itu adalah 43,5. Dikarenakan beban tekan, ini harus negatif karena bebannya ke bawah. Nah, kalau sudah, kita klik OK. Lalu kita menambahkan beban angin tekan yang tengah, sama di blok, ke assign, sama ke join loads, forces. Nah, untuk beban angin tekan yang ada di tengah itu beda. Untuk nilainya itu adalah 87. Sama ini nilainya negatif. Kalau sudah, kita klik OK. Sekarang kita akan menginput beban angin hisap. Beban angin hisap itu sebelah kanan. Dan beban angin tekan itu sebelah kiri. Kita akan menginput beban angin hisap yang tepi dahulu. Sudah. Caranya sama. Sini. Nah, untuk beban angin hisap itu positif karena untuk arah bebannya itu ke atas. Eh, ininya sama lokal. Untuk nilainya itu adalah yang tepi itu 43,5. Sekarang kita yang tengah. Dan yang tengah itu adalah, mohon maaf, saya salah menghitungnya. Dan untuk yang tepi itu sebenarnya adalah, eh, nilai bebannya itu adalah 21,75. Caranya kita replace existing load. Kita lihat dulu apakah bebannya double apa tidak. Ternyata bebannya tidak double. Kita lanjutkan. Kita menginput yang tengah. Sama caranya seperti tadi. Baru yang tengah itu adalah 43,5. Ininya juga lokal sama. Oke. Nah, sekarang kita akan menginput yang tengah. Yang titik ada di tengah ini. Dan untuk di tengah ini, apa ya, menopang semua beban. Beban angin hisap dan beban angin tekan. Kita pilih aja yang tepi dulu. Yang dimaksud menopang semuanya itu kayak gini. Jadi beban angin hisap masuk, beban angin tekan juga masuk. Kita input yang beban angin hisap aja dulu. Yang nilainya adalah 21,75 beban angin hisap. Kita oke, kita lihat dulu apakah bebannya double. Tidak. Kita lanjutkan, kita tambahkan beban angin tekan.
dengan cara yang sama. Untuk beban angin tekan itu adalah nilainya 43,5. Dikarenakan tekan ini negatif. Nah, dikarenakan ini bebannya ditambah jadi add to existing load. Udah. Sekarang kita yang tengah sama caranya. Kita input dulu yang angin hisap. Mohon maaf ya, angin hisap. Kita oke. Lalu kita tambahkan lagi dengan beban angin tekan. Yaitu nilainya 87. Negatif ya. Nah, di sini add to casing load. Sudah. Untuk beban angin hisap dan angin tekan sudah saya input. Sekarang saya akan menginput beban hujan. Beban hujan tepi dan tengah juga beda. Saya akan menginput dahulu beban angin tepinya. Saya blok semuanya. Caranya sama seperti tadi, yaitu ke join load, kita ke forces, terus kita ganti ininya ke hujan. Nah, untuk beban angin hujan itu adalah global. Nah, di force global jet. Untuk beban angin hujan profil saya itu nilainya adalah 28,5 untuk yang tepi global. Sekarang kita yang tengah sama ke assign forces. Dan untuk yang tengah itu adalah 57. 57. Nah, sudah. Kalau sudah kita coba lihat dulu. Nah, baik dikarenakan beban sudah saya input, sekarang saya akan membuat kombonya. Kita ke define, load combination. Nah, caranya add new combo. Terus kita ganti ganti dulu namanya menjadi KD1. Yang di sini load case name kita untuk skala faktornya adalah 1,4. Mohon maaf sebentar. 1,4. Kalau sudah kita add, terus di sini ada beban dead, kita add juga. Beban plafon, kita add juga. Lalu sama satu lagi beban genteng beton, kita add juga. Kalau sudah kita oke, selanjutnya saya akan membuat lagi. Saya akan membuat KD2. Untuk KD2 itu skala faktornya 1,2. Nah, di sini kita tambah beban angin, terus beban genteng beton sama skalanya 1,2. Terus saya tambahkan lagi plafon, plafon. Terus saya tambahkan beban live. Tapi untuk beban live ini skala faktornya 1,6. Dan terus yang terakhir kita masukkan beban hujan. Untuk beban hujan itu skala faktornya 0,5. Kita add. Kalau sudah kita oke. Selanjutnya saya akan menambahkan lagi add new combo. Kita menambahkan KD3. Di sini KD3 ada beban genteng, genteng beton dengan skala faktor 1,2. Kita add, tambahkan kita tambahkan plafon sama 1,2. Kita tambahkan beban live yang 1,6. Kita add. Terus yang terakhir beban hujan yaitu 0,5. Terus yang terakhir kita tambahkan beban dead yaitu 1,2. Add. Untuk KD3 sudah. Kita lanjut ke KD4. Baik, untuk di KD4 itu ada genteng yang skala faktornya 1,2. Kita add. Lalu ada plafon dengan skala yang sama. Terus ada beban live
dengan scale 1 kita tambahkan. Lalu ada beban angin satu sama satu. Yang terakhir beban hujan yaitu 0,5. Tadi 4 sudah kita oke. Yang terakhir kita buat KD 5. Untuk combo 5 di sini ada combo, mohon maaf, ada beban dead yaitu 0,9. Kita add. Di sini ada genteng dengan skala yang sama kita add. Terus di sini ada plafon kita add. Dan yang terakhir ada angin. Skalanya sama kita add. Baik, combo KD5 sudah beres. 1, 2, 3, 4, 5 sudah beres. Kita oke. Sekarang kita coba di run dulu. Mohon maaf. Baik, sekarang kita akan coba run. Sekarang akan kita lihat profilnya dengan cara memencet ini Start Steel Descent. Untuk profil saya hampir semua biru, kita lihat hampir semua biru, yaitu mendekati 0,00. Dan sekarang coba kita lihat nilainya berapa. Caranya ke sini, pencet ini, display design info. Oke. Baik, untuk profil saya paling besar itu ada di angka 0,557 dan yang terkecil itu ada 0,36. Coba lihat yang lain. Kita lihat yang terbesar sama terkecil. Kalau di tepi itu yang tadi saya lihat. Nah, untuk kalau di tengah yang terbesar itu ada di angka 0,780 dan yang terkecil ada 0,21. Baik, sekian outputan dari saya. Mohon maaf, maksudnya outputan eh, rangka atap bikinan saya segini. Pembuatannya sudah saya selesaikan. Mohon maaf jika ada kesalahan kata yang saya ucapkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.